Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali setelah melaksanakan salat Isya berjamaah. Sedikit ya kita duduk di majelis ilmu, majelis Quran untuk menyimak ya tentang ayat-ayat Al-Quran yang semangatnya kita jadikan sebagai hudan, petunjuk bagi kita semua sebagai manusia, hudan linnas. Sehingga konsekuensinya ketika ingin dijadikan petunjuk, tidak cukup kita membaca, bahkan tidak cukup kita menghafalnya, karena bisa jadi ayat aja udah sering kita hafal ya. Tapi kadang-kadang lewat begitu saja ya, lewat tanpa makna ya. Khawatir kalau kita mati rasa ya, nggak ada getaran karena nggak paham apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Padahal orang yang beriman tuh ketika dia berinteraksi dengan ayat Al-Quran ya, wajilat qulubuhum ya, akan bergetar hati mereka ya. Idza tuliyat, dibacakan, tala yatslu tilawah ya. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, maka orang beriman ini hatinya akan bergetar. Dibacakan. Nah, gimana kalau mau bergetar hatinya kalau dia nggak ngerti apa yang dibaca, apa yang didengar ya. Kemarin acara Sumpah Pemuda 28 Oktober, banyak lembaga itu bikin lomba cipta puisi, deklamasi, baca puisi. Maka baca puisi itu juga akan terasa hambar kalau dia nggak mengerti isi dari puisi itu. Jadi pesan-pesan yang disampaikan tuh biasa-biasa saja karena nggak paham. Bahkan nggak sedikit orang yang kultum ya, dia baca teks ya, kurang memahami isinya, itu nggak sampai tuh ya pesan-pesan, nilai-nilai yang ingin disampaikan, cuma sekedar baca reportasi aja. Nah, orang-orang yang beriman sifat utamanya itu ya, bahkan Allah mengatakan, berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan ya, mereka lah orang yang beriman haqqan, sebenar-benarnya beriman gitu. Bukan cuma iman biasa, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang yang beriman sebenar-benarnya. Ini kembali takkid ya, menguatkan kenapa pentingnya kita memahami, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Karena bisa jadi ya yang dibahas ayatnya itu, iya betul, ayat itu sering lewat, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Sampai ada seorang jamaah itu ketika saya tadaburi surat Al-Jumu'ah yang tadi ayat terakhir, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima
Dia udah dengar, nggak hafal. Tapi dalam sebuah kajian singkat, saya ceritakan, jangankan seorang furqan yang lagi ceramah, Nabi lagi khutbah aja itu bisa ditinggalkan oleh sahabat. Kalau udah dunia gelap, Nabi itu nggak kelihatan seakan-akan. Sosok Nabinya itu lewat. Kenapa? Karena ada bisnis, karena ada tijaroh, karena ada permainan yang membuat dia lalai. Maka orang gara-gara main lupa sholat. Lah iya, itu emang ya, saya ceritakan kayak gitu. Kok saya baru tahu ya Ustaz ya ada ayat kayak gitu. Ya. Padahal ini udah denger, udah tahu dari turun temurun gitu kan, udah sering ayat itu dibacakan. Termasuk bisa jadi di masjid ini, musola ini juga sering dibacakan. Imam tadi baca ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tapi untuk sampai wajilat qulubuhum, kita langsung, ya Allah, saya nih dulunya sering kalau Jumat ya kalau belum jam 12 belum bergerak. Standarnya bukan waktu sholat, standarnya jam istirahat. Bahkan saya pernah khutbah di sebuah tempat tuh, berapapun pokoknya kalau di bawah jam 12, jam berapapun jadwal waktu sholatnya, pokoknya jam 12 baru mulai azan gitu. Dan kalau kelamaan dikit dipecat itu, tanda kutip, nggak dipakai lagi gitu ya, sampai kayak gitu. Saya pernah tuh ngerasain ceramah di perkantoran kayak gitu kan ya, karena apa, strict waktunya. Jadi kalau udah urusan bisnis, jadwal sholat pun bisa nanti aja. Apalagi cuma termasuk sering ya, bukan cuma ya gara-gara kondangan gitu kan. Bayangin kondangan jam 7, jadwal isya jam 19.00, pas jam 7. Mikir tuh. Malam Ahad kemarin tuh saya kondangan, saya bilang sama istri, ya udah kita jalan sebelum jam 7, kita ke masjid atau musola. Selesai itu baru kita kondangan. Cuman kebanyakan orang niat kondangan itu makan. Kalau terlambat habis makanannya gitu. Jadi nunda dikit kan, pertama dia bukan siapa-siapa, bukan among tamu, bukan panen, bukan apa-apa gitu kan, undangan gitu kan, ya kita fleksibel gitu. Makanya ketika anak saya nikah, saya ngobrol sama anak saya, Kak, bisa nggak kalau pernikahan kamu jangan menyebabkan orang terlambat sholat, karena kita punya andil. Gara-gara kita orang terlambat sholat, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, mereka yang lalai dalam sholatnya. Jangan. Udah kita diskusikan. Akhirnya kita bikin acara resepsinya itu jam 9 sampai jam 11. Ya. Jam 11 selesai. Enggak. Ada yang masih ngobrol. Prepare-nya itu sampai jam 12 adzan masih bisa sholat. Selesai. Karena orang juga datang bukan bicara masalah apanya. Kadang-kadang masih lama. Ya. Masih acara apa tuh sebelum acara ada gitu kan. Ujungnya entar aja pas makan paling gitu kan. Ya, ini contoh ya, contoh. Tapi kalau kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran jadi pedoman kita, jadi basic tuh, dasar cara kita beramal gitu ya. Nah, hari ini kita akan banyak berinteraksi dengan ayat-ayat yang menjadi dasar penguatan keimanan kita ya. Ini pentingnya.
Kemarin saya ikut pelatihan sosialisasi sih, sebenarnya pelatihan juga namanya kali ya, tentang anti korupsi. Bahkan KPK itu udah punya kurikulum pendidikan korupsi buat di sekolah. Ya, saya bilang ini Quran itu lebih dahsyat dari itu sebenarnya. Ya, asal basicnya itu kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Terakhir tuh pengembalian uang negara tuh terbesar 136 T, gitu ya, 136 triliun. Itu kasus-kasusnya kebanyakan dilakukan oleh para penyelenggara negara, termasuk kejaksaan gitu kan. Kasus-kasus ada Markus Maklar, kasus ya. Karena memang seperti itu, mulai dari puncak sampai bawah ya. Sampai tadi istri saya tuh pelan-pelan pengen ngomong sama saya tahu tuh lagi saya ngetik buat bikin materi pelatihan parenting tadi ya, Islamic parenting tadi pagi. Judulnya itu menghadapi anak usia akil balik ya. Saya ngisi tadi, waktu isi saya deketin saya. Tahu nih, ini ada emang pengen diomongin apa sih, ada apa? Ini ganggu konsentrasi nih lagi. Enggak minta pendapat. Ya, kenapa mau pendapatan nggak napa kan suaminya kan. Apalagi awal bulan gitu, tanggal 1 gitu. Bukan belum dikasih uang, udah semalam udah dikasih dana, udah ya, udah tenang lah, udah beres gitu kan. Ini kenapa? Ada teman anaknya terjerat narkoba, terus mau minjem duit berapa? Sekian juta. Bilang aja, kenapa? Emang begitu. Kasus itu nggak bakal naik sampai ada tawar menawar. Saya di Manggarai itu dapat yang begitu tuh banyak. Biasanya anak pertama kali masuk ditebus orang tuanya, yang keduanya terserah lu deh, benda gua udah habis puluhan juta gitu. Nggak lama masuk lagi dia. Akhirnya kalau tahu gitu dari awal biarin aja gitu kan. Saya bilang kasih tahu aja orang tuanya ya, harus sabar. Yang kedua jangan diturutin, karena diturutin panjang permintaan dari oknum-oknumnya tuh, ini wow, udah puluhan juta ya. Termasuk ada orang juga dekat sama saya ya, karena kasus berhutang ya, bukan sama saya, sama sebuah lembaga. Saya panggil, kenapa bisa berkasus, karena buat nutupin adiknya yang terjerat narkoba, dia harus ngurusin sampai 80 juta, dia ceritanya kayak gitu ya. Saya nggak sebutin secara spesifik ya, ini kan institusi ya, tapi oknumnya terlalu banyak oknumnya ya, jadi kayak fenomena kayak gitu. Ini contoh kenapa bisa terjadi seperti itu, ada transaksi-transaksi kayak gitu, karena ya ini yang menjadi bahan kita, ma'iyatullah ya, kebersamaan dengan Allah yang kurang pada diri kita, sehingga orang akan melakukan semau-maunya. Kata Rasulullah, in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau nggak punya rasa malu, kerjakan semaumu. Malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang merasa ma'i itu artinya dekat, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, ini penting kita tanamkan. Ayatnya udah sering kita baca, suratnya Al-Baqarah ya. Ini kita bahas ayat-ayat yang sering kita dengar. Ayatnya ayat 284 ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, andai kalian tubdu
menampakkan apa yang ada pada diri kalian, au tukhfuhu yuhasibkum bihillah, atau yang kita sembunyikan, Allah ada perhitungannya. Ayat ini jadi ayat kalau kita dengar acara tahlilan, keluar ayat ini. Hampir setiap perayaan di masyarakat kita, ayat ini keluar, sering kita baca. Tapi tadi nggak sampai kepada hati, karena nggak pernah ditadaburi, nggak pernah untuk kita pahami. Saya mencoba menerapkan interaksi dengan anak saya. Jadi kalau pagi, Senin sampai Jumat, ba'da subuh itu saya punya Quran time. Waktunya Quran dengan anak-anak saya, khususnya anak yang baru kelas 5 SD. Sambil baca, kadang-kadang saya coba bang, baca terjemahnya. Karena ngafal satu hari satu ayat pelan-pelan. Ketika habis ngafal atau sedang ngafal, coba baca terjemahnya. Setelah itu saya kasih insight tadaburnya sedikit aja. Agar apa? Agar yang dibaca itu dia tahu ayat itu bicara tentang apa. Bahkan kadang-kadang kalau cukup mudah, terus pelajarannya apa dari ayat, dia akan bicara nantinya. Termasuk ini ya, Al-Baqarah ayat 284. Coba kalau ini sering kita diskusikan dengan keluarga kita, dengan anak kita. Saya mencoba itu ya. Saya mencoba. Nanti di surat Ali Imran juga ada. Ya. Ini akan menjadi bekalan. Dulu sampai Umar bin Khattab itu takjub dengan gadis penjual susu yang gak mau menambahkan air ke dalam susunya. Ya. Terdengar tuh diskusi dia dengan ibunya. Ini susunya cuma sekian nih kita jualan, pakein air aja jadi nambah, kan gitu. Kan khalifah juga nggak tahu, nggak ada yang tahu. Seorang gadis menjawab pertanyaan ibunya dengan kalimat, khalifah nggak tahu, tapi Allah tahu. Gitu. Kalimat itu adalah bagian dari ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Ada pada diri seorang gadis, seorang anak yang akhirnya episode itu ternyata didengar oleh khalifah. Bayangkan tuh, kalau kalimat itu keluar dari anak-anak kita, istri kita, pejabat-pejabat kita. Makanya kalau boleh merekomendasikan tuh ke pemerintah, kalau sumpah jabatan tuh jangan Qurannya di belakang kayak gini, seremoni, kutip ayat-ayat tentang yang seperti ini nih, diingatkan. Allah berfirman surat Al-Baqarah 284, pesannya adalah apa yang kalian tampakkan, kalian sembunyikannya, semua ada dalam pantauan perhitungan Allah. Jadi bekal. Karena kita banyak nggak paham. Kalaupun baca Quran nggak sampai masuk ke dalam hati. Bahkan di akhir zaman, na'udzubillah, la yabqa minal Quran illa rasmi. Ya, la yabqa minal Quran, tidak tersisa dari Quran illa rasmu, kecuali tinggal tulisannya aja. Coba nih, kalau di masjid-masjid kan banyak tuh kaligrafi. Pertanyaannya, orang baca kontennya atau sekedar ih indah banget ya gitu.
Bahkan kita nggak tahu tuh surat apa, ayat berapa, isinya tentang apa. Di masjid saya, tahu ada Ustaz, ada yang mau sedekah kaligrafi, memang sekian juta tuh. Suratnya apa aja saya tentukan. Ini surat ini tentang ini, surat ini tentang ini. Jadi ada pesan-pesan. Bahkan kadang-kadang tulisannya salahnya kita nggak tahu, pokoknya cakep banget dah gitu. Termasuk nada-nada Quran, bacaan itu tinggal nadanya doang. Ya, orang nggak paham tentang maknanya, nggak bisa tuh sampai meneteskan air mata ketika mendengar ayat-ayat tentang azab. Ada sahabat namanya Mu'az, itu ketika dia ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah dalam satu sholat qiyamul lail, dia punya komentar, apabila Rasulullah melewati ayat-ayat yang perlindungan dari azab, maka dia berlindung kepada Allah. Kalau ayat-ayat tentang doa, dia menggunakan doa itu minta sama Allah. Misalnya kita lagi baca kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dia lagi sholat, tapi digunakan ayat itu untuk minta kepada Allah, ya Allah jangan azab kami in nasina aw akhtana, jika suatu saat kami lupa atau kami salah ya Allah. Kalau orang bacanya kayak gitu, masuk ke dalam hati, bercucuran air mata. Bahkan di Quran, ya, ada kalimat tuh, ada orang yang ketika tahu Quran itu adalah kebenaran, dia bisa meneteskan air mata. Suatu saat Ja'far bin Abi Thalib menjadi utusan Rasulullah untuk dakwah, untuk hijrah ke Habasyah, ya kan? Pernah dengar ceritanya kan? Hijrah ke Habasyah. Sebelum dia sampai, ternyata orang kafir itu udah duluan ngasih tahu tuh kerajaan Najasyi itu, nanti bakal ada orang yang bahasa kita minta suaka gitu kan, jangan diterima. Wah, bahasanya itulah bahasa lepasnya gitu. Udah duluan dia, ntar kalau ada yang gini-gini gitu. Emang rajanya hadir, dia nggak terprovokasi. Ketika ditanya Ja'far bin Abi Thalib, pimpinannya Ja'far bin Abi Thalib, sepupu saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Akhirnya diceritakan, emang apa sih yang kalian bawa dengan agama yang baru? Quran. Coba bagian dari Quran mana? Baca tuh surat Maryam. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyah. Kisah itu dibaca kok sama dengan apa yang dia pahami. Nangis dia. Kenapa? Karena paham. Gitu. Jadi ayat Quran itu ketika difahami langsung. Nah, kita pengen tuh ayat-ayat ma'iyatullah ya juga difahami. Nah, untuk kita kasih peran ke anak-anak kita. Misalnya ya, pulang sholat bareng-bareng sama anak. Bang, tadi imamnya baca surat apa? Sekali-kali gitu, Pak. Kalau orang nonton film aja, Pak, pulang tuh, itu ada diskusi tentang film. Dari 5 aktor yang tadi, kamu sukanya dengan yang mana? Gitu. Apa film yang terakhir tuh yang animasi yang Malaysia? Apa? Bukan itu yang di bioskop, layar lebar. Jumbo. Jumbo. Ya, ini kita dakwah ke anak-anak ya, dakwah ke anak-anak. Jangan bicara untuk nonton film, bukan. Ini contoh misalnya. Itu saya lihat tuh orang diskusi tuh netizen itu bicara tentang tokoh
tokoh ini kayaknya gue banget misalnya kan gitu. Itu ada diskusi tentang apa yang dilihat, apa yang ditonton. Bahkan mohon maaf, nih nonton bola bareng, ngelihatnya bareng, habisnya bareng, udah selesai sambil ngopi masih ngebahas juga tuh. Ini si ini nih kayak orang nggak bisa main bola gitu kan, letai banget, kerjanya jalan doang, mundur, gue juga bisa gitu kan. Coba pernah nggak khutbah Jumat yang habis kita dengar bersama anak kita, sholat berjamaah bersama anak kita, pernah nggak sekali aja seumur hidup ketika kita ngobrol sama anak kita, bang, tadi imamnya baca surat apa? Kalau udah bisa bagus, berarti perhatian isinya memang tentang apaan gitu. Pernah nggak kita? Jangan-jangan selama ini memang kita jauh dari Quran, dan kita menjauhkan anak-anak kita, keluarga kita dari Quran. Nggak ada diskusi tentang Quran di rumah-rumah kita. Astagfirullah. Padahal petunjuk kita biarkan, ya, mereka lalai. Karena ketika mata, pendengaran, hati, pikiran nggak berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, kata Allah dalam Al-Quran, ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Suratnya surat 7 ayat 179. Bang, baca terjemahnya. Nah, kita minta, udah nggak ngantuk, riam-riam matanya. Disuruh baca. Ada surat 7, surat apa? Barakallahu fiik. Al-A'raf pakai ain. Al-A'raf, ya, bukan Al-Araf, ya kan? Ya, Al-A'raf, tempat-tempat tertinggi. Silakan. Ayat 179, ada sebelah kiri paling atas. Dapat? Nah, suaranya agak kenceng ya, Bang ya. Silakan. Ulaika humul ghafilun. Ghaflah, mereka yang lalai, lengah. Dan ternyata mereka itu, na'udzubillah, ternyata ada pada diri kita dan keluarga kita. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi nggak melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan adall, lebih sesat lagi. Kalau dal sesat, adall berarti lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Ya. Makanya ngaji kita nggak banyak, tapi saya berharap buat saya pribadi, kita semua, kita jadikan sebagai semangat untuk menghidupkan nuansa Quran di rumah-rumah kita. Kalau selama ini udah baca Quran, alhamdulillah, grade-nya kita naikin, pemahaman kita tambah. Sehingga ketika ketemu ayat-ayat ini, nggak cuma lewat. Banyak orang tadi, seperti saya kasih tahu di awal, orang sudah mati rasa karena nggak terlatih hatinya. Ya, udah terbiasa, akhirnya mati rasa dengan ayat-ayat Allah, nggak sampai bergetar hatinya. Kenapa? Karena nggak berusaha untuk mentadabbur.
Kalau ayat ini menguat pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada pimpinan-pimpinan kita, ini dahsyat. Karena peluang orang lalai dari pengawasan Allah itu, apalagi kalau udah bicara masalah materi, masalah dunia, ya. Akhirat ketutup. Kalau dunia udah dipelupuk mata, itu akhirat udah lewat. Tapi kalau akhirat ada di mata kita, maka dunia pasti kelihatan. Kenapa? Karena ketika Allah mengajarkan kita untuk mengejar akhirat, di dalamnya kita harus sukses masalah dunia. Sukses ekonomi, saya sering ingatkan, Allah ngajarin kita zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Kaidahnya terlalu umum, kita spesifikkan lagi. Orang yang berzakat, orang yang penghasilannya melebihi nisab. Minimal nisabnya dapat, minimal. Kalau bisa lebih. Artinya standar nisab aja harus tercapai. Jadi kalau misalnya kita lihat belajar Quran, harus jadi PR tuh. Gimana ya saya biar bisa menjadi orang-orang yang bisa berzakat. Apalagi rukun Islam kelima, melaksanakan haji jika mampu. Semangat kita, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya kemampuan itu kita kejar. Gimana ya biar bisa kita haji gitu. Haji itu istitoahnya salah satunya kalau dia punya nomor porsi, ya kan? Kecuali yang pengen puroda. Puroda juga kemarin jadi bermasalah, gitu kan? Kebawa-bawa, gitu kan? Karena kuotanya ternyata kuota reguler, ya. Dan ternyata perubahan harusnya 80-20%, 80 itu untuk reguler, 20-nya untuk plus dan plus, berjadi 50 sama 50. Ini perubahan ini tidak lepas ketika pemahaman ayat ini sudah mulai pudar. Karena seakan-akan ini antara kita doang ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang masuk ke KPK, ya kan? Tapi kalau dia tahu, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang kalian tampakkan, tukhfu, tubdu, kalian sembunyikan, kalian tampakkan, Allah ada hitungannya. Silakan Bang, surat Al-Baqarah 284. Ini kita pengen memberikan bekalan juga karena anak. Ya. Monggo silakan. Lihat korelasinya, hubungan antara ma'iyatullah di belakangnya yu'adzibu may yasha, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Orang kalau hilang pengawasan kepada Allah, maka konsekuensinya dapat azab, hati-hati. Orang yang kuat pengawasan Allah, maka insya Allah Allah akan berikan ampunan terhadap apa yang sudah dilakukannya. Maka kalau orang merasa ma'iyatullah, lama-lama dia, ya Allah kemarin salah nih gua, gitu kan, balikin deh gitu.
Ada, saya pernah dengar orang konsultasi, Ustadz, kalau uang hasil korupsi zakatnya gimana ya gitu. Ya, gampang zakatnya, apa? Balikin itu semuanya. Jangan 2,5%, 10%. Ya, ini kan ibarat bonus, ya kan? Kasih aja 20%, kan rikas gitu. Ya raiso lah, nggak bisa. Ya. Barang yang bersih untuk disucikan dengan zakat, tazkiyah. Kalau udah kotor ya udah nggak bisa. Dalam kisah Rasulullah SAW diceritakan, bayangin nih, suatu saat ada orang yang kerja dengan seseorang, upahnya belum diambil, upah sama tuannya, upah misalnya 2 juta gitu, ya orang udah resign, belum diambil. Nih upah ini dikelola sama majikannya jadi hewan ternak, kambing, beranak pinak banyak dari uang tadi. Nggak lama yang punya datang, bang, gaji terakhir belum aneh ambil, nggak sempat. Nggak saat itu, udah lama datang. Sama yang megang upah nih, upah ente udah aneh kelola, tuh kambing banyak tuh dari 2 juta, ambil semua punya ente, bayangin. Itu yang menyebabkan gua yang tertutup bergeser sampai kayak gitu. Ya. Nggak mungkin bisa dia kembalikan kalau dia nggak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang kadang-kadang, mohon maaf, udah dicatat aja tuh utang nggak balik. Ya. Udah ada catatannya, udah ada saksinya, waktunya bayar lewat tuh. La salam wala kalam, gitu kan ya, salam enggak, ngomong enggak, muntaber, mundur tanpa berita, gitu kan. Iya, karena semangat itu minjalik, minjem jadi milik, susah gitu kan. Pernah ada tuh dari pemerintah dana bergulir, saya ingat tuh teman-teman, udah ambil aja dari pemerintah ini, nggak dibalikin juga nggak apa, mental maling tuh kayak gitu. Kan dulu ada dana bergulir gitu kan, setelah ini kesuksesan sebalikin, pindah ke yang lain, semangat kan gitu kan. Ada teman-teman kayak gitu, dari pemerintah buat pengelolaan apa, hewan ternak jadi sapi, ya kan. Habis itu sapinya nggak ada, duitnya nggak balik, gitu kan. Merasa tenang aja, udah ada pemutihan, gitu kan, nunggu pemutihan. Kayak perempuan aja pemutihan, gitu kan, whitening. Ayat berikutnya surat An-Nisa ayat 1. Ini ayat yang sering dibaca ketika orang nikah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ingat kalimat terakhirnya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Allah tuh mantau kalian. Coba kalau baru nikah tuh, ini tadabbur ayat yang dibaca itu dikuatkan di khutbah nikah. Apa yang kalian lakukan, yakin Allah jadi raqib, pengawas kalian. Jadi baru awal nikah tuh udah diberikan bekalan. Ini kadang-kadang ayat Quran dibacakan, yang sibuk-sibuk, apalagi jadi panitia tuh, ayat dibacakan udah nggak ngaruh apa-apa. Sayang. Makanya ada orang interaksi dengan Quran, wa idza quri'al Quran
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rahmat Allah akan hadir di majelis Quran. Di situ syaratnya dua. Pertama apa? Fastami'u, simak. Kemudian diam. Ya, pikirin tuh. Fastami'u itu bukan denger. Fastami'u itu simak. Beda antara nyimak dengan dengar. Ya. Kalau fasma'u, dengarlah, itu dengar. Wah, dengan telinga. Fastami'u itu dia simak. Saya dulu kuliah bahasa Arab, ada mata kuliah sendiri namanya istima'. Istima' itu orang Arab ngomong, kita harus bisa ceritain dia ngomong apaan. Bukan cuma dengar, kita paham kemudian melakukan parafrase. Parafrase itu menceritakan dengan bahasa kita sendiri apa yang kita dengar dari native speaker atau pakai kaset. Itu istima'. Maksudnya istima' apa? Bisa nggak kita dari ayat itu kita bisa tahu, oh ayat ini bicara tentang ini. Fastami'. Itu adab terhadap Quran. Makanya ketika misalnya, mohon maaf ya, kita dengarkan tilawah Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai ayat 17. Maka bisa nggak kita jadikan ayat itu sesuatu yang kita pelajari? Maka ada beberapa momen saya bilang, bisa enggak bukan cuma dibaca ini tapi pakai terjemahnya sari tilawah, biar orang ngerti ayat ini bicara tentang itu. Saya kalau khutbah nikah Pak, bahasan saya nggak banyak, biasanya dia baca surat apa saya bahas itu. Kan biasanya baca surat Ar-Rum ayat 21, saya ingetin, tahu nggak surat Ar-Rum itu bicara tentang apa? Wa ja'ala bainaka wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya pernah tanya keluarga semuanya, pengantin sama keluarga besarnya. Pengantin, saya mau nanya, saya suruh ceramah waktu setelah akad nikah, suruh ceramah. Kan kalian didoain menjadi keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Ayatnya udah dibacakan tadi, wa min ayatihi sampai litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya mau nanya, sakinah itu artinya apa? Krik 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 mikir ke orang ujian. Pengantin gak bisa jawab, sekarang walinya, orang tuanya, ibu, gak ada yang bisa jawab. Baru akhirnya saya jelaskan itu. Pesan Quran yang pertama, target kita berkeluarga harus ada ketenangan dalam keluarga. Satu. Mbak lama tuh, ya, satu istri saya bilang, Di, kata ibu itu, kok saya baru tahu ya artinya sakinah. Taunya sakinah mah itu ada. Ini benar testimoninya gitu. Saya bilang, ya Allah. Nah kita interaksi. Maka ketika ayat itu dipahami, kita simak, kemudian kita renungi, itu jadi bahan pelajaran buat kita. Termasuk ayat ini. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Kebersamaan dengan Allah. Tadi anak saya tanya, aku izin ya kemana? Ke Sona Square. Apain? Ada tugas, ketemu sama temannya, ngerjain skripsi, tapi maunya di kafe situ. Ya udah, temennya udah jadi dokter, ya kan, pengen ngobrol sekali. Udah silakan. Sebelum berangkat pas salim, saya kasih amanah, jaga akhlak, jaga ibadah, apalagi jaga gitu. Ya. Kenapa? Karena kita tanamkan pengawasan. Karena kita nggak pernah tahu anak kita di luar itu bakal seperti apa, kita nggak tahu. Alangkah indahnya kalau kalimat-kalimat ini terhujam pada diri keluarga kita, termasuk kita.
Berikutnya ya, suratnya surat ke-67, surat Al-Mulk ayat 13 ya. Sebelah kiri paling atas coba. Ya, 13. Baca terjemahnya, Bang. Agak kencengan dikit. Agak kencengan dikit. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah sungguh yang mengetahui segala isi hati. Iya. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Asirru, sirri. Sirri itu sembunyi-sembunyi. Nikah siri itu kan nikah yang nggak tercatat di KUA, ya. Ibaratnya itu sembunyi-sembunyi biar nggak ketahuan. Saking nggak mau ketahuannya, nggak mau ketahuan istri pertama gitu ternyata ya. Ada jamaah habis nikah lagi konsul sama saya, Ustaz pengen ketemu gitu. Ini ada apaan? Pas ketemu saya udah nikah lagi Ustaz. Istri pertama tahu nggak itu dia Ustaz, nggak tahu. Terus gimana itu? Ya, cerita panjang, takut ketahuan. Kalau takut ketahuan sama orang bisa sembunyi-sembunyi. Tapi kalau takut ketahuan Allah, nggak ada tempat sembunyi. Ya, semua tempat itu Allah bersama kita. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Ini sebuah hal yang harus kita tanam. Wa asirru, rahasiakanlah. Innahu alimun bidatis sudur. Alimun bidatis sudur. Ya. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Bersih wa taqallubaka fis sajidin. Bolak-baliknya hati kita ketika kita sujud, Allah tahu. Maka bisikan kita dalam tasbih ketika kita baca sujud subhana rabbiyal a'la, Allah dengar. Walaupun kita berbisik, tapi Allah Maha mendengar. Allah Maha tahu. Ketika ini kita berikan penguatan pada diri kita dan pada anak-anak kita, keluarga kita. Bang, kalau kita udah belajar kayak gini, mungkin gak kita nyontek ya? Lagi belajar nyontek, kira-kira mungkin gak? Kan gak ketahuan guru. Taunya sama temen doang gitu. Ya kan? Kalau ini kita tanamkan, insya Allah. Apalagi sekarang media sosial. Tanamkan ma'iyatullah agar setiap yang kita tulis jangan sampai justru abadi, menjadi dosa abadi kita. Bahkan kita udah mati, masih ada catatan kelam kita. Ya. Ngeri. Karena catatan itu masih ada. Ya, kalau dalam surat Al-Kahfi, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi baik yang shaghir, yang kecil atau besar, melainkan semua tertulis, terhitung. Wa wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapatkan dalam catatan Allah ma'amilu, apa yang udah dikerjakan, hadira, tampak semuanya. Wala yadzlimu rabbuka ahada, Allah tidak zalim terhadap siapapun. Tahu-tahu ada gitu kan, kita nggak salah, tahu-tahu ada barang bukti gitu kan ada tuh katanya tuh ya, modus-modus itu hati-hati loh kalau diperiksa, bukan siapa-siapa, tahu-tahu ini ada barang bukti gitu kan. Nanti di akhirat nggak, kalau nggak ada bersih bersih, tapi yang disembunyikan semuanya ada, kelihatan, akan kembali. Kita sekarang itu sama CCTV aja ngeri, ya kan? Melihat ada CCTV itu, ada CCTV gitu kan. Ya,
akhirnya ngerjain di bawah CCTV karena nggak kelihatan. Karena merasa takut karena ada CCTV. Ada tulisan, ya kan di warga tuh. Lingkungan sini 24 jam dipantau CCTV, dia bingung melihat gitu kan. Akhirnya nyari yang nggak ada. Dulu saya pernah dakwah itu di sana di PT Badak ya di Kalimantan. Itu kan kayak lingkungan tuh khusus tuh. Nah di situ ada namanya speed control kayak kalau kita di jalan tol tuh di MBZ tuh kan ada. Nah itu kalau kita lagi bawa motor tuh itu kecepatan kita ada itunya. Kalau kita kenceng 40, 50 gitu, kita pelan 30 gitu kelihatan dari jauh gitu kan. Ya, nah saya kan dijemput tuh karena dakwah di sana ya Ustadz ya diantar terus kayak mobil ke sana kemari. Ya. Kita biasa di sini 50, kadang-kadang 100 gitu kan. Di sana itu maksimal 30. Jalan sepi, kok ente nggak cepet-cepet, nggak biasa. Kita biasa ngeng gitu kan, 30 km per jam. Dia cuma bilang, Ustaz, apa tuh speed control tuh. Nah tuh kita udah mulai hampir 30 nih, harus pelan. Pas udah di sebuah tempat dapat, ente kenceng banget. Nggak ada Ustaz di sini gitu. Karena pengalaman ketika itu terikot saat itu langsung di pos satpamnya itu dikasih tanda. Besoknya surat izinnya itu dicabut. SIM buat di lingkungan itu nggak boleh dia berkendaraan lagi. Bayangin, karena merasa diawasi, jadi ngebut aja nggak berani. Bahkan kalau ada accident suatu saat karena kita tinggal itu di mes, kunci hilang. Kata orang sana, kalau hilang jangan lapor. Karena di baru kita pintu gerbang ada dashboard tuh, dashboard keselamatan. Jadi kalau ada kejadian gitu ada nilainya itu. Ya, jangan lapor, gandain aja udah. Ntar langsung. Kalau lapor nanti kena catatan gitu. Kalau dicatat konsekuensinya gini, kita nggak dapet tuh. Nanti nilai kita akan turun. Sampai kayak gitu. Kenapa? Karena ada pengawasan. Orang lebih hati-hati. Jangan sampai ini, jangan sampai. Kan kita dalam kehidupan di Quran ada larangan-larangan. Ada perintah-perintah. Ada batasan-batasan. Sebenarnya itu kebutuhan kita. Agar semuanya kita bisa lakukan ketika masa pertanggungjawaban kita bisa tenang. Begitu juga ma'iyatullah ini. Bahkan ini harus ditanamkan sejak kecil ke anak-anak kita. Kita buka suratnya surat Luqman. Ya, surat 31. Ya, sekali lagi ini sering kita bahas, tapi bisa jadi kita akan mendapat insight-nya, pelajarannya. Oh iya ya, selama ini saya baca kok kelewat aja ya. Ayat ke 26 16 ada bang ayat 16 bang. Ya, berikutnya surat Luqman ayat ke-16. Ini terakhir ya. Sudah 8:30. Silakan, boleh baca terjemahnya, Pak. Pak, lembut. Ya, maha lembut. Oh, terus maha apa? Sebelumnya ada dua kan? Maha apa? Sesungguhnya, ulang dari sesungguhnya. Iya, latif itu halus atau lembut ya. Ini penguatan.
nasihat seorang tua kepada anaknya. Coba kalau ini, biasanya kita fokus tuh la tusyrik billah, aqimis shalah gitu kan. Ini penguatan ma'iyatullahnya nih ke anak-anak kita. Ya bunayya, wahai anakku, andai kata kebaikan atau keburukan amal apapun yang kau lakukan, sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, sekecil apapun, dia tersembunyi di dalam batu, di langit, di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan memberikan balasannya. Innallaha latiful khabir, Allah maha lembut dan lagi khabir, mengabarkan, mengetahui, mengawasi semua. Jadi tarbiyah ini, pendidikan ini sejak kecil ke anak-anak kita tanamkan. Dan ini modal ya, di saat dunia sekarang ya, orang lebih senang untuk tampil wah di hadapan orang lain, padahal bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tampilannya pengen dipuja sama orang, pengen dilihat sama orang. Bahasa sekarang itu orang-orang yang butuh validasi, kalau kata anak-anak sekarang. Kayaknya butuh validasi banget nih gitu kan, ditampilin. Tapi kalau ma'iyatullah, dia akan malu. Kenapa? Karena Allah nggak ngelihat tampilan kita itu. Dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah nggak ngelihat tampilan, suar, gambar kalian tuh, wa ajsamikum ataupun jasad kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah ngelihat pada hati-hati kalian. Jadi dari niat aja Allah Maha tahu. Termasuk saya. Ya. Kira-kira ngapain dakwah, ngapain ngajar ngaji. Maka semua kita, yuk kita jadikan ayat-ayat Al-Quran menjadi pelajaran terbaik untuk kita, bekalan petunjuk hidup kita, agar kita senantiasa terjaga. Karena kalau hati kita aja terjaga, yang nggak kelihatan cuma Allah tahu kita udah terjaga, apalagi amal-amal yang tampak. Jangan sampai kita baik di hadapan manusia, tapi ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.